Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki izin lengkap. Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah semi modern yang mengajarkan kitab-kitab klasik dan juga mengajarkan kitab buku-buku pelajaran umum, yang mana pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau ula, wusta, dan ulia. Dan bagi santri yang telah lulus, maka mereka akan mendapatkan syahadah atau ijazah resmi yang diakui dari pendidikan perguruan di Indonesia, di dalam negeri, ataupun perguruan pendidikan di luar negeri. Dan alhamdulillah santri-santri kita yang lulus tingkat ulia, mereka sudah ada yang kuliah di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, bahkan di Jawa, dan mereka juga ada yang sudah kuliah sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, siapa yang memiliki anak perempuan atau laki-laki yang ingin belajar dan sekolah di pesantren kesetaraan Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar, maka kami membuka pendaftaran dan kami terima dari tingkat SD atau umur 7 tahun. Dan bagi siapapun juga yang kepingin berangkat umrah di bulan Syawal, kita insya Allah ada keberangkatan di tanggal 24 Maret atau 4 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Perjalanan selama 12 hari dan biayanya adalah Rp29.700.000. Perjalanan selama 12 hari di bulan Syawal, biayanya Rp29.700.000. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Disebut Sya'ban adalah asal katanya cabang. Karena di bulan Sya'ban ini mempunyai cabang-cabang yang banyak dari segi kebaikan. Kita baru saja melewati bulan Rajab. Para ulama kita mengatakan bulan Rajab itu bagaikan bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menjaga tanaman dan menyiramnya. Menjaga dari hama, menjaga dari apa saja yang bisa merusak tanaman. Disiram, dipupuk, ini bulan Sya'ban. Dan di bulan Ramadan adalah bulan musim panen. Kalau di bulan Rajab nggak ada orang yang menanam, dan ini tidak ada menanam kebaikan, maka di bulan Sya'ban tidak ada yang disiram. Kalau tidak ada yang disiram, maka bulan Ramadan tidak ada yang dipanen. Jadi persiapan menyambut bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab, menanam, bulan Sya'ban menyiram, menjaga tanaman, memberi pupuk, kemudian juga memelihara tanaman tadi dari hama, dan Ramadan tinggal musim panennya saja. Tetapi Nabi kita mewanti-wanti kepada kita semuanya, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lengah. Bulan orang yang banyak lengah di dalam beramal. Kenapa ya? Kalau bulan Rajab kemarin, Masya Allah, orang berlomba-lomba ingin mengadakan kebaikan, termasuk peringatan-peringatan Isra Mi'raj itu banyak di bulan Rajab. Nah, di bulan Sya'ban ini kendor dulu sementara. Nah, makanya ketika kendor ini banyak orang yang lupa. Mikirin apa? Ya kalau mohon maaf lah, kalau pedagang mikirin cari modal gimana bulan Ramadan bisa berjualan. Itulah. Ya kalau untung-untung dimodali dulu sama apa namanya? Sama grosir. Bayar nanti setelah lebaran. Macam-macam yang hendak beli kampung bersiap-siap apa yang disediakan ini. Bawa duit berapa ketika beli. Supan kalau seandainya beli kada berbagi-bagi duit lawan keponakan, lawan yang lainnya. Nah, yang hendak beragak memikirkan bagaimana boleh nanti membawa motor hanyar atau mobil hanyar. Ya syukur-syukur bawa bini hanyar juga. Pikirannya macam-macam. Sehingga di bulan Sya'ban ini ya tadi banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini.
Nah, oleh karena itu Nabi mewanti-wanti jangan sampai kita lalai di bulan Sya'ban ini. Karena kalau bulan Sya'ban ini lalai, ya sudah nanti bulan Ramadannya pun juga gagal panen bahasa kitanya. Di bulan Sya'ban ini kalau melalai, lalai menyiram, lalai menjaga tanaman, lalai memupuk, ya sudah bulan Ramadan gagal panen. Jadi berhati-hati di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dikatakan juga bulan sholawat. Karena bulan Sya'ban ini bulan turunnya ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersalawat selalu kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang-orang yang beriman, yang diajak oleh Allah adalah orang-orang beriman. Sallu, sampaikanlah selalu salawat. Wasallimu, dan sampaikan juga salam kepada Nabi Muhammad tasliman, sebagai salam penghormatan. Salam rindu, salam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ulama kita mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang spesial. Karena banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, bulan sholawat, karena ayat tentang sholawat turun di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua juga disebutkan di dalam sejarah kewajiban zakat, kewajiban bulan suci Ramadan, dua kewajiban ini, ya, puasa Ramadan dan zakat, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Di tahun kedua Hijriah, yakni 2 bulan setelah Nabi berhijrah. 2 bulan setelah Nabi berada di kota Madinah. Kurang lebih 18 bulan, ya, 18 Nabi di Madinah, baru ada kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban juga membayar zakat. Nah, makanya pada saat terjadi peperangan di bulan suci Ramadan yang kita kenal namanya Perang Badar, kaum muslimin berjumlah 313 orang, kurang lebih, kaum musyrikin berjumlah 1000 orang atau lebih. Jadi bekalah itu 1:3. Sahabat itu bukan main uyuhnya. Pertama kali puasa sebulanan di bulan Ramadan, perangnya di musim panas, kemudian persenjataan sedikit, jumlah kaum muslimin pun sedikit. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan puasa, uyuh beratan. Ya, sampai-sampai ibarat kata hitung-hitungan, ini kaum muslimin pasti kalah dalam peperangan, kalah pasti. Tapi dengan berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa sampai berjinjit. Nabi bukan lagi hanya berdiri berjinjit pakai apa namanya itu? Jari-jari kaki berjinjit. Selendang Nabi jatuh. Nabi berdoa sampai mengangkat tangan, kelihatan ketiak Nabi yang putih bersih. Sayyidina Abu Bakar memegang bajunya Rasul. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, cukuplah engkau berdoa, pasti Allah menolong kita. Allah menolongmu dan menolong umat muslimin. Tidak mungkin kalah kita. Tapi Nabi nggak mau berhenti doanya, walaupun Sayyidina Abu Bakar sudah memastikan. Yani meyakini, bukan memastikan ya, meyakini bahwa Rasul pasti diterima doanya, nggak mungkin nggak diterima. Tapi Nabi nggak puas. Nah, Nabi menurunkan tangan dan berhenti doanya setelah Nabi melihat para malaikat turun dari langit untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan. Makanya sahabat itu ketika perang adalah mengantuk. Nah, musuh di hadapan saking uyuhnya, mata mengantuk, lapar, haus, ya, di hadapan orang kafir Quraisy. Ada kuat melawannya. Kemudian mata mereka itu ada sedikit, apa bahasa kita gitu, ya sedikit apa namanya, ngantuk gitu. Pas terbangun, ya tersadar gitu, melihat orang kafir Quraisy sudah mati, terkapar di tanah, awaknya hitam membiru. Siapa yang bunuh ini? Malaikat. Nah, itu berkat doa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kewajiban Ramadan bulan Sya'ban. Begitu juga zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah zakat badan,
Kalau zakat mal ya zakat harta. Cuman bubuhan kita terutama ibu-ibu pang paling banyak. Lakian pang ada juga. Mereka itu lebih gampang, lebih senang, tidak sakit hati kalau mengeluarkan zakat mal. Tapi ketika mengeluarkan zakat mal berat banget. Ya, kalau orang pergi ke BSBS itu zakat mal. Mal belanja 1 juta, 2 juta, makan di Solaria, makan ini habis beratus-ratus ribu atau mungkin jutaan, karena sakit kepalanya. Tapi ketika melakukan zakat sampai 1 juta, bingung. Zakat fitrah anak berlima, belum lagi bini, belum lagi seorang, belum lagi ini itu, banyaknya zakatnya sampai 1 juta. Ketika ke mall, kada berat mengeluarkannya. Pak ada nih waktu berkisah makan di Lazis, ulun makan di Lazis itu jarnya sakit kepala. Sakit kambing kah? Bukan masalah kambingnya, pas membayarnya sakit kepala. Makanya kada tapi sakit pas membayar sakit kepala jadinya ya mahal kan ya ala kulli hal. Apalagi di Mekah. Mekah itu kalau kita berumrah, kami biasa nasihati lawan jamaah itu, pianlah jangan takut-takut makan. Kalau pang hendak nukar ini nukar itu, nukar saja, jangan ditimbang-timbang duit lawan duit Indonesia. Makan bakso umpama 25 real. 25 real ini berapa? Kali 5.000 sereal. 5.000 kali 25 berapa? 100.000 lebih. Kada jadi nukar. Oh malah larangnya. Iyalah. Sekarang tidak ada lagi bakso 15 real, tidak ada 20, 25 real, 30, 35 real. Bakso. La ilaha illallah. Nah itu beratnya ya. Baik, jadi bulan Sya'ban, bulan yang diwajibkan puasa dan zakat. Kemudian apa lagi? Bulan Sya'ban juga diwajibkannya perpindahan arah kiblat. Kalau kita ke Madinah City Tour, kita akan jalan-jalan satu masjid namanya Masjid Kiblatain. Nah, terkadang travel itu ada yang turun ke Masjid Kiblatain, ada juga cuma numpang lewat. Nah, Masjid Kiblatain itu adalah saksi bisu perpindahan arah kiblatnya kaum muslimin. Ada beda pendapat pada saat itu Nabi dan sahabat yang lain melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Awalnya Nabi kita itu menghadap ke Palestina. Jadi kalau di sana umpama Palestina menghadap ke sana. Di pertengahan sholat dapat 2 rakaat, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajah engkau wahai Rasul untuk menghadap salat ke Masjidil Haram. Maka langsung Nabi menghadap ke arah kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah Masjidil Haram. Yang tadi ke sana ke belakang, menghadap ke depan. Putar, Nabi ke depan berjalan. Nah, ini sejarah itu disebut namanya Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Nah, disitulah turun ayat tentang perpindahan arah kiblat di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Kemudian apa lagi? Yang spesial adalah yang biasanya orang kita yang beramai-ramai ya. Kalau bubuhan Wahabi atau Salafi itu lain kisah. Nah, orang kita biasanya di bulan Sya'ban ini akan mempersiapkan di malam nisfu Sya'ban. Kenapa malam nisfu Sya'ban spesial? Karena malam nisfu Sya'ban itu para ulama banyak mengatakan adalah malam pergantian catatan amal. Jadi tutup buku setahun sekali. Kalau tutup buku catatan amal kita seminggu sekali pada hari Kamis. Kalau hari Senin Nabi puasa kelahiran Nabi, Kamis diangkatnya amal, dan di bulan Sya'ban adalah juga diangkatnya amal. Nah, para ulama banyak mengatakan pengangkatan amal tadi tutup buku setahun sekali adalah di malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Siti Aisyah mengatakan tidaklah Nabi berpuasa sunnah yang lebih banyak di bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Ya, paling banyak Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban. Nah, orang-orang kita bahari, ya nenek-nenek kita, kakek-kakek kita,
yang mereka sudah tidak lagi kuat bekerja dan sebagainya, makan juga kada tapi gancang. Mereka ketika masuk di bulan Rajab, itu mereka akan puasa 1 bulan, masuk bulan Sya'ban puasa 1 bulan, dan masuk bulan Ramadan puasa 1 bulan. Jadi 3 bulan berturut-turut kada batal. Kalau bubuhan kita kada tahan seperti itu, ya pasti kada tahan. 6 bulan puasa aja kita kadang kada tahan, ya banyak berbuka, apalagi pas musim rame orang bertukar di dalam toko panas banget, bahaya pangdah luar biasa, ya, menggoda iman itu luar biasa. Nah jadi pergantian catatan amal itu terjadi di malam nisfu Sya'ban, dan sehingga kita dianjurkan untuk bertobat sebelum tutup buku itu. Jangan tutup buku, angka merah masih banyak. Jadi bertobat lawan Allah Ta'ala, sehingga pas penutupan buku itu yang nihil-nihil, yang alfa-alfa, yang merah-merah itu dihapus. Dan ketika masuk awal pembukaan buku dibuka juga dengan ibadah. Nah itulah kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi Nabi mewanti-wanti kepada kita, banyak orang di bulan Sya'ban ini melupakan kebaikan bulan Sya'ban. Nah, oleh karenanya mari kita berusaha tidak berkendor di bulan Sya'ban ini, terutama memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.